kalau dikatakan precision medicine itu bukan melihat pasien pribadi, tapi juga melihat family, melihat lingkungan, melihat dari pasiennya, melihat fenotip dan genotipnya. Kalau tadi dikatakan personalized approach tadi, pendekatan individu tadi, mungkin masih ke arah fenotip yang ditarget ya, belum sampai genotipnya. Kenapa kok gitu? Saya ambil contoh. Saya tidak ngambil contoh obes, tapi saya ngomong di diabetes. Pada orang Asia, fenotipnya orang diabetes itu beta selnya lebih banyak rusak. Gula setelah makannya lebih tinggi. Usianya lebih muda. Nah, dari 3 tipe ini, maka obat yang kita pilih sudah jelas. Untuk fasting dan 2 jamnya harus ditangani bareng-bareng. Bukan urutan metformin dulu, baru ini, tambah ini, bukan. Tapi langsung. Tapi kemudian ketika kita menengok ke genotipnya, ada gen, nanti besok saya terangkan ini, yang tidak bisa intoleran terhadap metformin. Mestinya dia dapat metformin, nggak bisa pakai metformin. Mestinya pakai sulfonylurea, dia nggak bisa pakai sulfonylurea. Jadi itulah yang dikatakan sebagai precision medicine. Kalau fenotip masih gampang, kita bisa mengendalikan seperti apa yang dikatakan Prof. Dian tadi. Saya mencoba menggambar ya tentang bagaimana interaksi antara gen, lingkungan. Jadi di sini gen, ini lingkungan, terus ini pasiennya, fenotipnya, dan ini intervensi kita, diet, exercise, dan katakan obat. Kita lihat di sini, environment tadi sudah dijelaskan sangat berhubungan dengan genetik. Nanti kemudian kalau environment tadi kita abaikan, sedangkan genetiknya sudah berubah, ini akan mengakibatkan respon terhadap pemberian diet dan sebagainya ini menjadi nggak bisa terkendali. Mohon maafin agak Jadi tampaknya genetik di sini memegang peran sangat penting untuk mengatur respon terhadap suatu intervensi yang kita lakukan. Kalau soal nutrisi itu sudah bisa diidentifikasi dengan nutrigenomik. Tapi dengan obat banyak masih penelitian-penelitian lain yang belum selesai. Oleh karena itu dalam konteks obesitas, maka kemudian manajemennya masih seperti yang lama, nutrisi, exercise, dan obat. Belum bisa sampai menetapkan yang paling tepat obat apa bagi pasien ini. Nanti saya tunjukkan ada beberapa gen yang mempengaruhi masing-masing. Nah ini contoh gen yang berpengaruh, misalkan aja FTO, gen untuk obesitas, itu yang kemudian merespon terhadap kelebihan kalori yang berlebih-lebihan, responnya berlebih-lebihan terhadap kalori yang masuk, sehingga kemudian terjadi obesitas. Dan demikian banyak gen, nggak saya terangkan satu-satu, tapi pengaruh pada fenotipnya menjadi yang sebelah kanan tadi. Kemudian habis ini. Nah, ini sama sebetulnya. Gen yang mempengaruhi respon terhadap makanan. FTO kalau banyak mengandung fat dan karbohidrat menjadi obes. Kemudian ini beberapa contoh aja ya. Kalau kelainan gen GTX-nya ini, obesitas itu bukan karena kelebihan makanan, tapi kekurangan vitamin E. Kalau ini kita tidak identifikasi, maka kita obati dengan diet, tapi ternyata dia kurang vitamin E. Jadi artinya apa yang kita intervensikan menjadi seolah-olah tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, ke depan barangkali precision medicine menjadi bagian penting dalam manajemen pasien, apapun juga pasiennya, ya. Nah, ini gen yang mempengaruhi exercise. Orang mengatakan exercise itu menggunakan energi
untuk digunakan kegiatannya. Tapi ada gen tertentu, walaupun di exercise, energinya nggak berkurang. Tumpukan energinya tidak berkurang. Jadi oleh karena itu kembali lagi bahwa sebetulnya kita nanti ke depan perlu mengidentifikasi hal ini untuk lebih memberikan manajemen yang lebih tepat untuk masing-masing pasien. Dan ini tiap individu beda. Nah, oleh karena itu ini saya singkat aja, di farmakoterapi tadi yang sudah saya sebutkan Olsitat sama GLP-1. Ya, ini yang sering kita gunakan. Orlistat itu menghambat absorpsi lemak karena enzim lipase di GI tract-nya itu dihambat, kemudian fatnya dikeluarkan lewat feses. Sehingga kalau pakai ini biasanya kayak orang diare gitu ya, kayak orang diare. Nah, ternyata apa? Saya tunjukkan lagi di sini. Ternyata ada polimerisme di gen yang menyebabkan orang tadi walaupun diberi Orlistat tidak ada gunanya. Nah, jadi kan membuang kan? Saya membuang. Oleh karena itu precision medicine itu walaupun awalnya mahal sekali, tapi untuk prevensi, untuk ketepatan diagnosis dan ketepatan intervensi akan menjadi sangat efisien. Akan menjadi sangat efisien. Ini yang contoh-contoh tadi. Nah, ini barangkali yang terakhir ya. Kalau gagal baru bariatrik kan. Tapi kemudian biasanya nggak tiap orang mau. Dan kalau mau maka indikasinya ada beberapa indikasi yang disarankan kalau kita ingin melakukan suatu bariatrik sendiri, surgery. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya bahwa sebetulnya obesitas itu metabolik, katakan sebagai metabolic disease. Kalau kita ngomong obesitasnya nggak terlalu sulit, tapi kalau ngomong pasien yang obes, manajernya menjadi masalah karena dipengaruhi oleh lingkungan, fenotip, dan genotip. Lalu pendekatan kita bagaimana? Kita kendalikan lingkungan, kita kendalikan fenotip, kalau bisa mengacu pada dasar-dasar genotip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.